Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak menganugerahkan kepada kita nikmat, rahmat dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam silsilah kajian rutin dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat khususnya bagi saya dan bagi siapapun yang mendengar dan menyimaknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita menyebutkan tentang arkanul Islam al-khamsah, rukun-rukun Islam yang 5, maka berikutnya mu'alif menyebutkan dalil-dalil tentangnya. Karena memang agama kita adalah agama dalil. Agama Islam yang kita peluk, yang kita anut ini adalah agama wahyu. Syariatnya dibangun di atas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka perkara yang paling penting, yaitu rukun-rukun Islam, itu pun harus didasari dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan, wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala, dan dalil syahadat, maksudnya adalah syahadat la ilaha illallah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-18 yang artinya, Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk disembah kecuali Dia, dan malaikat-malaikat pun bersaksi, dan ahli ilmu pun bersaksi dengan tegak di atas keadilan bahwasanya tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Dia, Allah. Dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka perhatikan saudara dan saudariku rahimakumullah, tentang masalah persaksian la ilaha illallah ini. Allah bersaksi, para malaikatnya bersaksi, dan orang-orang yang berilmu pun bersaksi atas keesaan Allah. Sehingga kata Syekh Abdul Ais Ar-Rajihi dalam syarahnya dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau katakan, qaranallahu syahadatal ulama'i bi syahadatil malaikati ala a'dhami mashhudin wa ajalli mashhudin bih wa huwa syahadatu lillahi bil wahdaniyah. Kata Syekh Abdul Ais Ar-Rajihi, Allah gandengkan persaksian para ulama dan persaksian para malaikat-malaikat atas persaksian yang paling agung dan persaksian yang paling mulia, yaitu persaksian tentang keesaan Allah, bahwa tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu muallif mengatakan, wa maknaha, dan makna kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Saya ulangi lagi, makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, yang boleh untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fahami makna kalimat tauhid ini jamaah sekalian, dan amalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tauhid.
Karena hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa tahu artinya, tanpa mengamalkan kandungannya, ulama sepakat bahwa talaffuz bil kalimati la ilaha illallah, hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengamalkan konsekuensinya, ucapan itu tidak bermanfaat. Penukilan ijma' kesepakatan ulama ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Silakan Anda lihat di sana keterangan para ulama salaf bahwa orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa tahu maknanya, tanpa mengamalkan isinya, masih tetap berbuat kesyirikan, masih tetap menyembah kepada selain Allah, maka ucapan la ilaha illallahnya itu tidak akan bermanfaat baginya. Kemudian muallif mengatakan la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Dan la ilaha, kata la ilaha itu menafikan seluruh apa yang disembah daripada selain Allah. Kemudian illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Kemudian kata muallif, illallah, kata illallah itu adalah penetapan bahwa tidak ada peribadahan yang benar kecuali hanya untuk Allah semata. Sehingga kata la ilaha illallah ini ada nafi dan ada isbat, ada penafian dan ada penetapan. La ilaha ini penafian, kita nafikan semua peribadahan dari selain Allah, ini penafian. Kemudian yang kedua, illallah ini penetapan. Sehingga sempurnalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan adanya penafian dan penetapan. Karena kalau hanya penetapan, hanya sekedar menetapkan Allah itu yang disembah, mungkin masih ada orang-orang yang mengatakan selain Allah pun boleh disembah. Kalau hanya sekedar penetapan Allah itu yang disembah, maka masih ada kemungkinan nanti orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Tapi ketika dikatakan tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah, menunjukkan semua peribadahan itu adalah batil, adalah salah, sementara yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka kita menyalahkan sebagian orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Salah dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena menyelisih fakta, menyelisihi apa yang kita saksikan. Bukankah kita menyaksikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang majusi, mereka menyembah kepada selain Allah, mereka punya Tuhan, Tuhan matahari, Tuhan jin, Tuhan dewa, ya, Tuhan patung-patung, Tuhan pohon, Tuhan batu, Tuhan kuburan. Itu semuanya adalah Tuhan-Tuhan. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti ini menyelisih fakta, karena banyak Tuhan-Tuhan ini. Tapi Tuhan-Tuhan yang banyak itu semuanya salah, yang benar hanyalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesalahan kedua, kalau kita mengartikan, menerjemahkan la ilaha illallah ini tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua Tuhan-Tuhannya mereka itu semuanya Allah. Berarti matahari yang mereka sembah adalah Allah, berarti jin yang disembah adalah Allah, berarti dewa-dewa, Wisnu, Buddha, Krishna, semuanya adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kembali kepada makna tadi, la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan firman Allah dalam surat Luqman, di akhir-akhir surat Luqman menetapkan tentang makna ini. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu karena hanya Allah sesembahan yang benar dan sesembahan-sembahan. Lihat, Allah menetapkan sesembahan-sembahan. Semua sembahan itu adalah batil, adalah salah. Kemudian berikutnya, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala,
Dan tafsir tentang la ilaha illallah juga dijelaskan dalam firman-Nya yang lain dalam surat Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Di antara penafsiran kata la ilaha illallah juga disebutkan dalam surat Zukhruf, yang artinya ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Ibrahim, Azar adalah orang kafir, orang musyrik, bahkan dia yang membuat patung-patung sembahan-sembahan daripada selain Allah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, dan dia mengatakan juga kepada kaum-kaumnya yang musyrik, apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari patung-patung yang kalian buat lalu kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Nah, ini penetapan. Di awal tadi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, aku berlepas diri. Ini penafian, menafikan dari sembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Lalu Ibrahim menetapkan, hanya zat yang menciptakankulah yang akan aku sembah. Kata Ibrahim, fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid tersebut dan prinsip tadi, nafi dan isbat, penafian sesembahan-sembahan selain Allah dan penetapan hanya Allah saja yang disembah, sebagai apa? Kalimatan baqiyatan fi aqibihi, sebagai kalimat yang tetap untuk keturunan-keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lainnya yang menafsirkan kalimat tauhid pula adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, hai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab di sini? Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Wahai Yahudi dan Nasrani, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan antara kalian. Apa itu kalimat yang sama yang tidak diperselisihkan itu? Yaitu alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan agar kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalimat ini adalah kalimat yang sama, seruan yang sama yang diserukan oleh para nabi dan rasul, yang diserukan oleh Nabi Musa, yang diserukan oleh Nabi Isa, dan juga yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan para nabi dan rasul bahwa tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan, dan jangan menjadikan sebagian kami kepada sebagian yang lain arbaban min dunillah, tuhan-tuhan daripada selain Allah. Fa in tawallu, kalau kalian berpaling, kalau kalian enggan wahai ahlul kitab, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah, sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat penafsiran kalimat tauhid yang dicantumkan oleh muallif, diambil dari ucapannya dua nabi yang paling mulia, dua rasul yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Gelar yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang manusia atau seorang makhluk adalah gelar ini, Khalilur Rahman, kekasih
Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, saudara dan saudariku rahimakumullah, muallif mengatakan wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang adalah dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa rukun yang pertama yaitu syahadat ini ada dua. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Apa faedahnya? Faedahnya sudah pernah kita sebutkan pula, karena amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, hanya untuk Allah semata, dan itu terkandung dalam syahadat la ilaha illallah. Dan syarat yang kedua dari syarat diterimanya ibadah adalah mutaba'ah, mencontoh, mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mutaba'ah itu terkandung dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Siapa ini? Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini sifatnya azizun alaihi ma anittum, memiliki sifat azizun alaihi ma anittum. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, maknanya adalah yasyukku alaihi ma yasyukku alaikum. Beliau Rasul kita tercinta merasa berat apa yang dirasa berat umatnya. Beliau merasa kalau umatnya ini menderita, belum menderita. Beliau sangat perhatian dan sangat memikirkan umatnya. Ingin umatnya ini bahagia semuanya. Ingin umatnya ini masuk surga semuanya. Itulah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah katakan yang kedua sifatnya adalah harisun alaikum. Harisun alaikum kata beliau maknanya adalah harisun ala hidayatikum. Sangat berkeinginan untuk menunjuki, memberikan hidayah kepada kalian, kepada umatnya. Wa yas'alakum fin naf'i bid dunya wal akhirah. Dan beliau juga sangat berkeinginan memberi manfaat dunia kita dan akhirat kita. Itulah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menginginkan kita ini mendapatkan hidayah. Beliau sangat ingin kita ini hidup bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan sifat yang ketiga kata Allah, sifatnya Rasulullah itu bil mu'minin raufur rahim. Beliau sangat rauf dan rahim, penyayang dan sangat kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sangat penyayang kepada kita. Bagaimana kita tidak mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau ingin kita ini bahagia dunia dan akhirat kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan berikutnya, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, pertama ta'atu fi ma amar, mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Ini yang pertama. Jadi makna, konsekuensi, kandungan dari persaksian kita, pengakuan kita bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad, Rasul kita adalah Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Konsekuensinya adalah kita mentaati perintah-perintahnya beliau. Karena perintahnya beliau pasti mengandung maslahat, pasti mengandung manfaat. Maka kita mentaati tanpa kita tolak, tanpa kita bentur-benturkan dengan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Yang kedua, kita benarkan apa-apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang kedua. Kita membenarkan, kita mempercayai semua kabar-kabar dari beliau.
hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang gaib, tentang masa depan, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, semuanya kita harus benarkan. Tidak boleh kita tolak atau kita ragu dengan sabda Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin hadis tersebut mungkin membingungkan akal kita atau mungkin menyelisihi ilmu pengetahuan, tapi kalau itu yang mengucapkan adalah Rasulullah, kewajiban kita adalah membenarkannya, meyakininya kalau itu adalah kabar-kabar atau cerita-cerita yang Rasulullah SAW ceritakan kepada kita. Kemudian makna yang ketiga dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan kita menjauhi apa-apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Ya, apa yang Rasulullah SAW larang kita jauhi, apa yang beliau peringatkan kepada kita, kita hindari. Dan yang keempat, makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang keempat adalah wa alla yu'badu illa bima syara', dan tidak boleh Allah itu disembah kecuali dengan syariatnya. Dan dari prinsip dalam beribadah, bahwa ibadah itu pada asalnya adalah haram. Tidak boleh kita buat-buat ibadah yang tidak ada syariatnya. Sehingga ulama membuat sebuah kaidah yang berharga sekali tentang masalah ini. Al-aslu fil ibadah al-man'u atau al-hadru. Asal dari ibadah adalah dilarang, tidak boleh dikerjakan. Sampai kapan? Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Asalnya sholat, asalnya puasa, asalnya bersedekah, asalnya berzikir, semuanya nggak boleh. Semuanya dilarang, kecuali kalau ada dalilnya. Orang-orang yang membuat ibadah, walaupun kayak-kayaknya indah, walaupun kayak-kayaknya mengingat Allah, tapi kalau tidak ada tuntunannya, tidak dapat pahala, bahkan dia dapat dosa. Karena apa? Karena dia telah mengada-ada sebuah amalan yang tidak pernah ada syariatnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Karena itu, setelah membawakan makna dari syahadat ini, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan, amma alladhi idda'a wa yashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa huwa la yusaddiqu akhbarahu. Adapun orang-orang yang mengklaim dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi dia tidak percaya terhadap cerita-cerita beliau, wala yuti'u awamirahu, dan dia tidak mentaati perintah-perintah beliau, wala ya'ti binawahihi, dan dia tidak menunaikan atau dia tetap mengerjakan larangan-larangannya beliau, fahada kadhib, maka ucapannya itu adalah dusta. La yanfa'uh, tidak bermanfaat ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi persaksiannya tidak bermanfaat kalau seandainya dia masih melanggar larangan-larangannya, tidak melakukan perintah-perintahnya, mendustakan cerita-ceritanya Rasulullah, dan beribadah bukan dengan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala. Berikutnya adalah dalil tentang salat, dalil tentang zakat, dalil tafsirnya tauhid yang lain adalah firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya agar beribadah kepada Allah saja, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini tafsiran dari tauhid. Hunafa'a, ya, tauhid yang lurus dan tidak bengkok kepada kesyirikan. Wa yuqimus shalah,
Dan mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat. Ini dalil sholatnya. Wa yu'tuz zakah, dan mereka juga diperintahkan untuk membayar zakat. Ini dalil zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang Allah ridhoi, yang Allah inginkan. Kemudian berikutnya, wa dalilus syam, dalil tentang puasa. Dan yang dimaksud puasa di sini, puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Puasa apa ini? Puasa Ramadan. Itu puasa yang Allah wajibkan. Dan puasa Ramadan bagi kita dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, ini adalah termasuk syariat yang mudah. Karena puasa seperti puasanya Nabi Dawud, itu amatlah berat. Puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya tidak, dan begitulah seterusnya. Adapun syariatnya Nabi Muhammad, puasanya hanya 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang ingin menambahnya, maka hukumnya sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa hari Arafah, puasa Asyura, dan seterusnya. Ya. Kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini memberikan faedah bahwa kewajiban puasa ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi terdahulu mereka ada syarat berpuasa. Tapi cara berpuasanya berbeda. Ya, model puasanya berbeda. Tapi asal dari puasa itu sudah ada semenjak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah katakan, maksud dari puasa itu untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini tujuan berpuasa. Bukan Allah ini ingin menyiksa kita, ingin membuat kita lapar dan tersiksa dengan menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan suami istri, sehingga kita akan merasa berat. Bukan ini yang diinginkan. Tapi tujuan intinya puasa adalah agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, dalil dari rukun Islam yang kelima, yaitu haji, adalah qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah atas manusia itu kewajiban mereka haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah itu untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Karena haji ini adalah kewajiban yang Allah berikan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan dari fisiknya yang sehat atau kemampuan dari hartanya, kemampuan finansialnya. Dan kewajiban haji ini hanya 1 kali seumur hidup. Ya. Ini menunjukkan juga syariat Islam itu mudah, tidak memberatkan. Ya. Hanya 1 kali seumur hidup. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Namun kata Allah, dan barang siapa yang ingkar, menolak terhadap syariat haji tersebut, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari al-'alamin. Al-'alam adalah kullu ma siwa Allah, selain dari Allah itu adalah alam. Berarti Allah Maha Kaya dari kita. Allah tidak butuh kita. Ketika Allah mensyariatkan haji bagi orang-orang yang kaya, bukan itu berarti Allah butuh kita, bukan Allah butuh kekayaan orang-orang kaya tersebut, tapi semua itu adalah maslahatnya untuk mereka sendiri. Surat Ali Imran ayat 97.
Saudara dan saudariku, barakallahu fikum, demikian mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang Ia ridhai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.